masih di meja. Teman-temanku, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kalian semua karena telah menghadiri pesta ulang tahun saya yang ke-60, terlepas dari jadwal kalian yang begitu padat. Long Anhai berdiri, tersenyum lebar, mengayunkan tinjunya ke empat arah dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kita harus menghadiri pesta ulang tahun Anda yang ke-60 ini. Benar, Tuan Long. Sudah lama kita tidak bertemu. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu. Long Anhai, mari minum sepuasnya. Long Anhai adalah kepala keluarga Long dan tentu saja ada banyak orang yang ingin menjilatnya. Ada 15 orang di meja yang sama dengan Xiao Fan, termasuk dirinya, semuanya adalah orang jenius dari anggota keluarga besar. Beberapa orang melirik Xiao Fan dan Long Miaoyan dengan rasa penasaran, kecuali Long Yi dan Long Xiaotian. Mereka tidak mengenali Xiao Fan, tapi mereka semua mengetahui identitasnya yang merupakan menantu matri lokal di keluarga Long. Beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, sementara beberapa orang lainnya memandangnya dengan rendah. Lagi pula, mereka bukan dari kota Jingchuan dan tidak mengetahui seberapa kuat dia. Kemudian mereka memandang Long Miaoyan dengan aneh. Wanita muda ketiga dari keluarga Long yang dikatakan lahir dengan tanda lahir di wajahnya, yang dikenal sebagai si monster jelek. Hari ini adalah pertama kalinya mereka melihat Long Miaoyan secara langsung. Akan tetapi, di antara mereka, Suming menatap mereka berdua dengan amarah yang terukir dengan jelas. Su, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu terlihat sangat mengerikan? Seorang pria berpenampilan rapi di sampingnya tertawa. Sebenarnya, bukan hanya dia, tapi banyak orang di meja tersebut yang juga menyadari bahwa Suming memiliki dendam kepada Xiao Fan dan terus menatapnya dengan kejam. Tidak ada apa-apa. Suming menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi di rumah harta karun sangatlah memalukan. Dia tidak ingin mengatakan hal itu di depan umum. Meskipun keluarga Su adalah keluarga besar, dia harus membayar 200 batu spiritual untuk perihal itu dan dimarahi oleh para tetua keluarga Su. Long yang menyadarinya, kemudian berkata sambil tersenyum. Aku yakin kalian semua belum mengenal satu sama lain. Dia adalah Xiao Fan, suami dari adikku, Long Miaoyan, menantu matri lokal di keluarga Long. Long yang menunjuk Long Fan dan memperkenalkannya kepada semua orang yang hadir. Sebenarnya, kalaupun Long Yi tidak memberitahu mereka, semua orang yang sudah bisa menebak identitas Xiao Fan. Alasan kenapa dia memperkenalkannya adalah untuk mempermalukan Xiao Fan. Menjadi seorang menantu matri lokal adalah hal yang memalukan. Xiao Fan meliriknya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di sana tiba-tiba menjadi agak canggung. Semua orang tahu bahwa Long Yi sengaja mempermalukan Xiao Fan, tapi beberapa orang penasaran atas apa yang Long Yi lakukan. Mereka berpikir, kenapa Long Yi membuat onar di pesta ulang tahun ayahnya? Akan tetapi, kemudian Long Xiaotian menambahkan sambil tersenyum. Semuanya, jangan meremehkan Xiao Fan. Meskipun dia adalah menantu matri lokal keluarga Long, dia juga sangat kuat, bahkan aku saja bukan tandingannya. Semua orang menjadi heboh ketika mendengar perkataannya. Pewaris keluarga Long, Long Xiaotian, bukan tandingan Xiao Fan. Xiaotian, jangan bercanda. Bagaimana mungkin kamu tidak sebanding dengannya? Suming mencibir. Dia hanyalah seorang menantu matri lokal. Aku dengar adiknya menghajarnya dan mengirimnya ke sini. Meskipun Suming telah bertarung dengan Xiao Fan sebelumnya dan menanggung kerugian, dia masih tidak yakin dan ingin segera mengejeknya. Itu benar, Tuan Long. Anda adalah pemuda paling kuat di keluarga Long. Bagaimana mungkin Anda tidak sebanding dengan seorang menantu matri lokal? Orang itu menatap Long Xiaotian dengan hormat, tapi ketika dia melihat ke arah Xiao Fan, sebuah hinaan terlihat dengan sangat jelas di wajahnya. Haha, aku mengatakan hal yang sebenarnya. Aku memang bukan tandingannya. Setelah jeda sesaat, Long Xiaotian melanjutkan sambil tersenyum. Aku yakin tidak ada seorang pun yang hadir di sini yang sebanding dengannya. Kata-katanya langsung memicu ketidakpuasan semua orang yang hadir. Semua orang ini adalah murid berbakat dari keluarga besar. Bagaimana mungkin mereka dianggap lebih rendah dari seorang menantu matri lokal? Memalukan, ini sungguh memalukan. Long Xiaotian, kamu tahu kalau aku tidak suka bercanda. Sebaiknya kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Pria yang berbicara itu berpakaian serba hitam. Dia memandang semua orang yang hadir dengan dingin. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara sejak dia duduk. Wang Xuan, aku tidak berbohong. Aku memang bukan tandingannya, tapi aku tidak tahu denganmu. Long Xiaotian menjawab dengan senyuman tipis. Semua orang di sekitar memandang Xiao Fan dengan kebencian. Xiao Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia sudah punya banyak musuh. Wajah Long Miaoyan menjadi murung. Dia tidak menyangka kedua saudaranya akan menjadi musuh Xiao Fan. Haha, aku jadi sedikit penasaran dengan apa yang Long Xiaotian katakan. Namamu Xiao Fan, bukan?
Aku pernah mendengar tentang Xiao Tian dari keluarga Xiao di kota Jingchuan. Dia memang merupakan seorang jenius. Katanya dia dipilih oleh Istana Ilusi untuk menjadi murid. Aku juga mendengar bahwa kakaknya itu adalah seorang pecundang. Kata seorang pria muda berjubah ungu, menatap Xiao Fan dengan provokatif. Memangnya sehebat apa seorang menantu matri lokal? Orang lain berbicara dengan nada menghina dan kata-katanya mewakili isi hati sebagian besar orang yang hadir. Semua orang menertawakan Xiao Fan, satu demi satu. Di sisi lain, wajah Long Miaoyan menjadi semakin murung. Dia ingin membelah Xiao Fan tapi dicegah olehnya. Aku mungkin seorang pecundang, tapi... Xiao Fan melihat sekeliling dan melihat wajah orang-orang ini. Kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, "Tapi kalian tidak sebaik aku. Apa kalian ini lebih buruk dari sampah?" Sombong, lancang. Semua orang yang hadir di meja itu adalah orang jenius. Bagaimana mungkin mereka menerima penghinaan seperti itu dari seorang menantu matri lokal? Ada yang tidak tahu diri. Xiao Fan, apa kamu berani menantangku? Pecundang, apa kamu berani bersaing denganku dan akan aku tunjukkan kepadamu apa itu kemampuan yang sebenarnya? Tolong jangan begitu. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahku. Tolong jangan ganggu keharmonisan di antara kita. Long Xiaotian dan Long Ya mencoba membujuk, tapi di sudut mulut mereka terlihat jejak senyum licik. Merekalah yang mengusulkan untuk mengundang Long Miaoyan dan Xiao Fan ke pesta ulang tahun ini. Mereka juga yang telah sepakat untuk memicu perselisihan di meja makan itu. Mereka berpikir, apakah kamu, Xiao Fan, bisa mengalahkanku? Kalaupun kamu bisa mengalahkanku, bisakah kamu mengalahkan semua orang yang ada di sini? Kata Wang Xuan dari keluarga Wang di kota Linchuan yang telah mencapai tahap keempat di dunia Qi. Dia tidak dipilih ke Istana Ilusi hanya karena dia sudah tua. Semua orang yang hadir juga memiliki kekuatan kultivasi yang tinggi. Keributan ini langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Long Anhai mengerutkan kening dan bertanya, "Long Xiaotian, apa yang kamu perdebatkan?" Tidaklah sopan bagi mereka untuk bertengkar di pesta ulang tahunnya. "Ayah, itu bukan masalah besar. Saya hanya mengatakan bahwa Xiao Fan itu sangat kuat, bahkan saya bukanlah tandingannya. Tapi tidak ada yang percaya kepada saya. Semua orang ingin menantang Xiao Fan untuk melihat kekuatannya." Semua orang di aula menjadi gempar. Bukan rahasia lagi bahwa Long Xiaotian telah dikalahkan dan semua orang di kota Jingchuan mengetahuinya. Akan tetapi, orang luar tidak tahu banyak tentang hal itu. Mereka ingin tahu tentang kekuatan si menantu matri lokal. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Long Xiaotian? Haha, kurasa itu ide yang bagus. Membosankan kalau hanya makan. Kenapa tidak menyiapkan arena pertarungan saja? Tetua keluarga Wang, yang duduk di samping Long Anhai berkata sambil tersenyum. Aku setuju denganmu. Sepertinya ini akan menarik. Haha, sepertinya itu akan menjadi pertandingan yang bagus untuk anak-anak muda ini. Hal yang lumrah bagi anak muda untuk bersaing antara satu sama lain. Melihat orang-orang di sekitar berkata demikian, Long Anhai mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, mari siapkan arena pertarungan untuk anak-anak muda ini bertanding. Bab 23, Tantangan dari Suming. Sangatlah lumrah bagi para anggota dan murid dari berbagai keluarga untuk bertanding dengan satu sama lain. Tapi apa yang terjadi di rumah Long hari ini adalah pengecualian. Semua hanya karena Xiao Fan bukan anggota keluarga Long, tapi seorang menantu matri lokal. Untuk perihal pertarungan ini, Xiao Fan juga tidak menolak. Alasannya sangat sederhana, dia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada orang-orang yang barusan menertawakannya dan memanggilnya dengan pecundang adalah pecundang yang sebenarnya. Long Anhai memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan ruang terbuka di depan aula. Para pelayan sangat praktis dan menyiapkan sebuah arena pertarungan kecil yang berukuran beberapa ratus meter persegi hanya dalam waktu singkat. Pria muda berbaju ungu yang baru saja mengejek Xiao Fan berdiri terlebih dulu. "Ayo, menantu matri lokal. Aku adalah orang yang pertama menantangmu. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu." Pria muda berbaju ungu itu juga merupakan salah satu anggota keluarga besar. Dia mengejek Xiao Fan di depan umum selagi ada kesempatan. Hahaha. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu, banyak orang yang menertawai Xiao Fan. Namun, mereka yang tertawa bukanlah penduduk kota Jingchuan. Jika sebaliknya, mereka mungkin tidak akan bisa tertawa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Fan berdiri di dalam arena pertarungan dan menatap pria muda berbaju ungu di depannya seperti sedang melihat orang idiot. "Biar aku beritahu kepadamu, menantu matri lokal. Namaku adalah Geng Yu. Kalau nanti kamu tidak dapat mengalahkanku, ingatlah untuk memohon ampun padaku. Aku akan mengampunimu." Pria muda berbaju ungu itu mencibir. "Aku juga ingin mengatakan hal yang sama denganmu." Xiao Fan berdiri dengan tenang. Di sisi lain, Geng Yu sudah bergegas maju dengan keinginan membunuh. Dia mengaktifkan kekuatan kultivasinya ke seluruh tubuhnya.
Udara di sekitarnya sedikit terdistorsi dan momentumnya sungguh mencengangkan. Saya tidak percaya bahwa Geng Yu telah mencapai tahap pertama di dunia Qi. Sepertinya dia tidak jauh dari tahap kedua. Ada seseorang yang luar biasa jenius di dalam keluarga Geng. Tuan Geng, Anda adalah orang yang sangat beruntung. Seseorang yang berada di samping Long Anhai menyanjung para tetua keluarga Geng. Saat ini, Geng Yu berusia kurang dari 20 tahun dan telah mencapai dunia Qi. Dia benar-benar seorang yang jenius. Itu belum cukup, tapi dia seharusnya lebih baik daripada seorang menantu matri lokal. Tetua keluarga Geng berkata sambil tersenyum. Dia menunjukkan kerendahan hatinya, tapi tidak lupa untuk meremehkan Xiao Fan. Long Anhai tetap diam. Dia berdoa dalam hatinya agar Xiao Fan tidak membuat peristiwa itu menjadi terlalu buruk. Gerakan Geng Yu sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia hampir mendekati Xiao Fan. Namun, Xiao Fan tidak bergerak sedikit pun, bahkan belum siap. Apa si menantu matri lokal keluarga Long terlalu ketakutan? Sampai-sampai dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku rasa begitu. Apa dia akan kencing di celana? Para anggota keluarga mencibir dan sebagian besar orang di sekitar mereka yang tidak mengetahui kenyataannya memiliki pemikiran yang sama. Akan tetapi, senyum mengejek orang-orang ini secara perlahan membeku. Karena begitu Geng Yu mendekati Xiao Fan, dia ditendang di bagian perut dan melayang mundur. Dia seperti layangan dengan tali yang putus, terbang lebih cepat daripada saat dia menyerang. Geng Yu terjatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana Xiao Fan menyerang. Wajah tetua keluarga Geng membeku. Baru saja, dia sangat bangga. Namun sekarang, dia sangat malu. Seorang jenius dari keluarganya benar-benar telah dikalahkan. Tidak apa-apa, Geng. Pertandingan ini hanya pertandingan antara anak muda. Long Anhai tersenyum canggung. Para anggota muda dari keluarga lain juga tercengang ketika mereka melihat ini. Xiao Fan hanya menggunakan satu gerakan saja. Astaga! Apa itu benar? Geng Yu berada di tahap pertama dunia Qi. Apa tahap Xiao Fan? Si pecundang itu? Semua orang tercengang, termasuk Wang Xuan. Dia memiliki kekuatan kultivasi tertinggi di antara para anggota keluarga ini. Kultivator tahap keempat dunia Qi. Akan tetapi, dia merasakan adanya bahaya dari gerakan Xiao Fan. Lawannya sangat kuat, benar-benar kuat. Kamu! Dengan posisi tergeletak di tanah, Geng Yu menatap Xiao Fan dengan penuh amarah, sampai-sampai tubuhnya ikut gemetar. Aku? Sambil menatapnya, Xiao Fan berkata dengan senyum tipis. Ada apa dengan aku? Apakah kamu belum selesai? Apakah kamu akan berdiri dan melanjutkan pertarungan ini? Benar. Aku baru saja mengampunimu. Tapi, sekarang tidak. Mendengar hal ini, Geng Yu kembali memuntahkan seteguk darah karena marah. Tapi Xiao Fan membiarkannya berdiri dan melanjutkan pertarungan? Bagaimana mungkin? Bukankah itu cari mati? Aku menyerah. Geng Yu tidak berdamai. Lantas kenapa? Dia memang bukanlah tandingan Xiao Fan. Meskipun dia menertawakannya sebagai menantu matri lokal, sekarang dia sudah yakin betapa kuatnya dia. Kekalahan Geng Yu menyebabkan keriuhan di sekelilingnya. Sejak kapan menantu matri lokal itu menjadi begitu kuat? Tentu saja, mereka akan lebih terkejut jika melihat pertarungan antara Xiao Fan dan Long Xiaotian. Geng Yu berusaha untuk berdiri dan terhuyung-huyung keluar dari arena pertarungan. Saat ini, dia sangat malu, sampai-sampai dia mau bersembunyi di dalam lubang. Tetua keluarga Geng meliriknya dengan marah dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, dia memang sudah kalah. Selanjutnya, bagaimanapun, kompetisi untuk bertanding dengan Xiao Fan baru saja dimulai. Dia melihat kepada anggota keluarga yang tadi mengejeknya di meja. Para anggota keluarga ini baru saja berbicara sinis, tapi sekarang tidak berani untuk naik ke panggung. Meskipun mereka sombong, mereka bukanlah orang yang bodoh. Sebagian besar kekuatan mereka sama dengan Geng Yu dan bahkan ada beberapa yang tidak sekuat dia. Geng Yu ditendang oleh Xiao Fan. Jika mereka berdiri, maka mereka hanya akan mencari masalah. Serahkan saja padaku. Pada saat itu, Su Ming langsung berdiri. Kekuatan kultivasi miliknya berada pada tahap kedua di dunia Qi, yang artinya lebih kuat dari Geng Yu. Di antara semua orang yang hadir, selain Wang Xuan, dia adalah orang yang terkuat di antara semua keluarga yang hadir. Pada saat di rumah harta karun, dia menanggung kerugian dalam perselisihannya dengan Xiao Fan hanya karena kecerobohannya. Su Ming dari keluarga Su, dilihat dari auranya, dia telah mencapai tahap kedua di dunia Qi. Aku ingin tahu tentang hasil pertandingan ini. Semua orang di sekitar mulai berdiskusi. Kali ini, tidak ada yang berani untuk berkata dengan berlebihan. Bagaimanapun, kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Xiao Fan sangat luar biasa. Kecuali untuk para tetua, Xiao Fan dapat mengalahkan semua orang. Aku telah menanggung kerugian di rumah harta karun. Kali ini,
Aku akan menghajarmu habis-habisan. Sambil berteriak, kekuatan kultivasi Suming mengalir dengan gila-gilaan dan auranya beberapa kali lebih kuat dibanding Geng Yu, membuat tanah di sekitarnya bergetar. Suming tidak bodoh. Lawannya adalah Xiao Fan yang sangat kuat, jadi dia harus menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki di awal untuk menghadapi Xiao Fan dengan kartu andalan miliknya. Dengan langkah yang besar, Suming segera bergerak dengan kecepatan tinggi. Momentum miliknya jauh lebih kuat daripada Geng Yu. Ledakan telapak tangan naga. Tangan kanan Suming bersinar dengan cahaya terang. Ledakan telapak tangan naga adalah jenis seni bela diri tingkat hitam dari keluarga Su yang memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ledakan telapak tangan naga ini memang sesuai dengan reputasinya dan momentumnya luar biasa. Seorang tetua memuji. Suming juga merupakan seorang jenius di generasi muda. Aku jadi penasaran, apa dia bisa mengalahkan Xiao Fan? Semua orang memusatkan perhatian pada Xiao Fan, bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi ledakan telapak tangan naga milik Suming. Akan tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sama seperti apa yang dia lakukan kepada Geng Yu, Xiao Fan berdiri dengan tenang dan hanya bergerak sedikit saja. Ketika Suming sudah dekat, Xiao Fan mulai bergerak. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengepalkan tangan kanannya. Sebuah tekanan yang mengerikan dilepaskan dari lengannya. Dia melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Tinju dan telapak tangan berbenturan. Seketika, hembusan udara meledak ke segala arah. Akan tetapi, semua orang di sana memerhatikan mereka berdua dengan keinginan untuk melihat hasil pertempuran. Akan tetapi, pemenangnya telah ditentukan di detik berikutnya. Suming memuntahkan darah. Terdengar suara retakan, tubuhnya terpental mundur ke langit. Bahkan lebih jauh daripada Geng Yu. Seketika semuanya menjadi hening. Xiao Fan menang.